Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi pada hari ini kita bikin video review tentang mobil yang kita pakai sudah hampir 1 tahun. Daihatsu Xenia tipe R ADS. Ini tanggal 31 bulan 1 tahun 2024. Dan ini kondisi interiornya masih terawat lah agak. Terus kita lihat ya konsumsi bahan bakarnya berapa. Konsumsi bahan bakarnya ini 16 km per liter. Jadi kita masih bisa menempuh jarak 394 km. Lumayan irit ya, 16 km per liter. Terus kita lihat jamnya udah jam 8 pas, tanggal 31 bulan 1 tahun 2024. Dan odonya udah menempuh jarak 71.138 km. Hampir 1 tahun pemakaian udah 70.000 km, karena ini dipakai kerja kan. Normalnya sih mungkin menempuh jarak 71.000 ini sekitar 3 tahun lah, hampir 3 tahun, mungkin sekitar 3 tahun. Tapi ini 1 tahun, hampir 1 tahun udah menempuh jarak segitu. Lumayan juga ya perjalanannya. Tapi minyaknya masih tetap irit, tadi 16 km per liter. Terus AC nya juga masih dingin, cukup blowernya nomor 1, blowernya nomor 1. Suhunya juga di nomor 1, nggak perlu full cukup nomor 1, udah masih dingin. Dan semuanya masih berfungsi, tombol start engine nya masih oke, terus chargerannya juga masih oke. Apalagi ya, ini juga masih fungsi dengan baik semua tombol-tombolnya. Dan dari interiornya setelah pemakaian 3 tahun 1 tahun kilometernya kilometer 70.000. Seharusnya pemakaian wajarnya tuh udah mencapai 3 tahun, tapi ini 1 tahun udah 70.000 kilometer karena dipakai buat kerja. Tiap harinya, hampir tiap hari jalan. Oke, interiornya masih fungsi semuanya. Tombol-tombol ini juga masih fungsi semuanya. Buat jendela, auto retract-nya, buat spion otomatis nutup juga masih fungsi semuanya. Cuman ini aja nih kayak bermasalah nih, kok apa sih ini nih tombol apa ya? Mana ya? Ini tombol apa sih nih? Ini nih kayak buat ruangan, buat ion tulisannya nih. Mungkin udah merah tuh, nggak tahu apanya. Mau ditanyain ke bengkel ntar supaya kembali warna biru sih. Sebenarnya kayaknya sebelumnya sih warna biru, kok ini udah merah, kotor kayaknya ya. Ada yang perlu dibersihkan, nggak tahu juga apa. Terus kita ke bagian belakang ya. Di belakang juga masih fungsi. Wah, ini agak berantakan ya, ada belanjaan. AC nya juga masih fungsi dengan normal. Terus ini jok belakangnya juga masih bagus. Ini voltnya masih berfungsi nih. Buat chargeran di bagian belakang, kursi paling belakang ada chargeran ini. Ini masih fungsi. Oke, terus interiornya udah lah ya. Oke lah. Sekarang kita ke eksterior. Inilah tampilan dari luarnya, masih lumayan. Ada baret-baret tipis lah, diserempet motor kadang-kadang. Kita udah bagus-bagus bawanya, orang lain yang nggak bagus. Oh iya, ini di velgnya kita kasih cutting ya. Ini bukan dicat, ini cuma cutting stiker. Tuh di depannya juga. Eksterior sih kalau ada baret-baret sedikit wajar lah ya, karena dipakai setiap hari dan rutinitasnya tinggi. Jadi kita bisa mengendalikan mobil dengan baik, menyupir dengan baik, drivingnya safety lah, aman. Cuman kadang-kadang ya dari faktor eksternal, kendaraan bermotor lainnya kan yang pakai motor roda 2, sepeda motor dan lain-lain itu, kadang-kadang mereka keluar gang sembarangan, nyerempet mobil kita, ditabrak dari belakang. Wah, itu wajar lah, karena itu nggak bisa kita kendalikan. Tapi kita tetap harus hati-hati lah. Kayak ini kan agak baret nih, ada motor, kena motor lagi bawa besi. Ya ini cuman
diubah di sini aja sih, di cutting. Tuh, ini cuma stiker nih guys, cuma lumayan lah, oke lah tampilannya, velgnya jadi nggak standar amat kan. Ini cuma stiker di bagian sini, sininya list, jadi kelihatannya tuh lumayan keren juga kan. Bagi yang mau bikin silahkan bikin kayak gitu. Oke, masih oke lah tampilan dari luar, oke. Nggak ada masalah, cuma baret di sini aja nih sedikit, tapi nggak kelihatan lah kalau dari kita dengan kasat mata, nggak kelihatan lah, kecuali emang diperhatikan benar-benar. Terus ini cuma di body kitnya, apa namanya, body kit ADS nih, tipe tertinggi nih. Nah, ditambah kayak gini kan, putih-putih supaya kelihatan beda aja sih. Itu juga cutting tuh stiker. Terus di sini di Xenia tipe R nya ditambahin tulisan ADS. Iseng aja sih biar kelihatan ADS nya. Jadi itu ya, dari eksterior udah, interior udah. Eksterior nggak ada masalah. Oh iya, kemarin terjadi kecelakaan juga sih, ditabrak dari belakang, terus di depan juga ditabrak, cuman udah diklaim asuransi sih. Jadi itulah fungsinya asuransi ya, buat menghandle semua masalah yang terjadi tanpa terduga-duga. Jadi itu dari eksterior, dan kita coba jalan sambil arah pulang. Ini habis pergi beli sarapan, kita pulang ya. Jadi kita cerita tentang pengalaman 1 tahun memakai mobil ini. Nggak ada masalah, minyaknya irit, nggak ada masalah di mesin, nggak ada masalah di kaki-kaki, masih oke semuanya. Cuman ya olinya harus dijaga kan, setiap 5.000 km harus diganti. Dan mobil ini nggak sampai 1 bulan, kadang-kadang 24 hari, 25 hari udah nyampe 5.000 km. Jadi sekitar 20 harian sekali itu harus tetap ganti oli. Ganti olinya, terus ganti filternya setiap 2 kali ya ganti oli. Misalnya ganti oli sekarang, kita ganti oli aja. Terus setelah itu kita ganti oli filternya, filter olinya pada saat ganti oli keduanya. Terus pada saat ganti oli ketiga kali nggak ganti, terus keempat kali ganti filter. Pokoknya diselang-seling lah, 1 kali nggak ganti filter, 1 kali cuma ganti oli doang. Nggak 1 kali gimana, 1 kali kita cuma ganti oli. Terus di pergantian oli berikutnya kita ganti juga oli filternya, filter olinya. Jadi ya ada bapak-bapak nih jatuh, dia bawa kelapa. Jadi buat kalian yang minat mengambil atau mau beli mobil, ini bisa jadi rekomendasi lah buat mobil daily driver sehari-hari, atau buat kerja juga masih oke. Ini pakai kerja aja 1 tahun masih oke kan, nggak ada masalah. Bannya juga masih udah agak gundul sih, ada 2 itu agak gundul di bagian depan, cuman masih bisa dipakai lah, masih aman lah buat beberapa bulan ke depan. Buat 2 bulan mungkin masih bisa. Jadi ya itu, nggak ada kekurangan sih, minusnya cuma di ban yang mau diganti. Itu aja pengeluaran yang akan disiapkan. Yang lain-lainnya nggak ada kerusakan. AC nya juga masih normal, nomor 1 masih tetap dingin. Terus apalagi ini, head unitnya nggak ada masalah, head unit asli bawaannya. Oke, sekian dulu video kali ini tentang review mobil setelah hampir 1 tahun pemakaian Xenia tipe R, tipe tertinggi, tipe ADS. Yang mau ngambil Avanza juga oke, ada teman-teman pakai Avanza sama sih kayaknya, basicnya juga sama, cuma beda bumper doang kayaknya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.